Amma ba'du, fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Simpang Timun Kampar, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sama-sama berada di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi, yaitu masjid, dan disebut dengan rumahnya Allah bukan karena Allah membutuhkan, tetapi adalah untuk memuliakan rumah ini. Di dalamnya hanya boleh dilakukan apa yang Allah inginkan. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang menjaga adab-adab bertamu, khususnya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan ini. Tidak banyak orang yang mendapatkannya, mungkin karena kesibukannya atau tidak jarang tidak ada kemauannya, dan dua-duanya adalah musibah. Tidak ada kesempatan untuk ilmu, musibah juga. Tidak mau menuntut ilmu, lebih musibah lagi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kemauan. Mudah-mudahan dipenuhi dengan keikhlasan hendaknya, amin. Sehingga menjadi amal yang berkesan dan menjadi sesuatu yang membahagiakan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah di hari perhitungan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Tidak lupa kita berselawat beriring salam. Mudah-mudahan disampaikan oleh para malaikat yang bertugas menyampaikan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan semakin sering nama kita didengar, mudah-mudahan semakin pula kita berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersalam bersambung pula kepada para ahlu baitnya, anak istri, keturunan, cucu dan cicitnya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in dan yang mengikuti mereka. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan hati kita tidak ragu untuk membersamai dan mengikuti jalan yang telah mereka tempuh, karena kita ingin selamat dan mereka adalah orang-orang yang selamat. Karena kita ingin kepada Nabi lebih dekat dan mereka lah yang kepada Nabi lebih dekat. Semoga Allah meridai mereka dan semoga Allah menguatkan kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita tentang iman bil malaika, beriman kepada para malaikat. Terakhir kita membahas tentang tugas-tugas para malaikat. Malaikat apa yang terakhir, sayang? Malaikat apa yang terakhir?
Hah? Pembawa aras. Berapa banyak pembawa aras? 8. Masya Allah. Besarnya seperti kamu. Seperti apa? Besar sekali ya. Antara telinga dengan bahu 400 tahun perjalanan. 400 tahun perjalanan. Dari rumah kamu kira jadi berapa tahun perjalanan? Setengah jam. Mana rumah? Padang luas. Enggak, Padang Lowe. Sosok juga Allah. Padang Lowe, gitulah. Nah, Padang Lowe bukan Padang luas. Baik. Jauh enggak dari Padang Lowe ke sini? Jauh ya? Berapa tahun? Setengah jam. Jadi mereka pembawa aras besar apa kecil? Besar sekali. Mana lebih besar aras daripada malaikatnya? Berasal aras lagi. Karena aras itu adalah makhluk Allah paling besar. Makhluk Allah paling besar. Mana lebih besar Allah daripada aras? Allah lebih besar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Zatan wa sifatan. Zat dan sifatnya. Nah, sekarang masuk pada pembahasan wa minhum khazanatul jannah. Di antara malaikat pula ada yang diberi Allah tugas sebagai penjaga surga. Mau nak bertemu dengan penjaga surga? Orangnya ramah-ramah. Bertemu saja langsung diucapkan salam. Ya, malaikat yang salam sama kita. Senang tak? Masya Allah, tabarakallah. Allah berfirman, Qala ta'ala, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring ke surga dalam kelompok-kelompok besar, berkelompok-kelompok. Ya, karena pintu surga itu 8. Nah, masing-masing pintu itu adalah untuk orang yang punya amalan-amalan andalan. Misalnya ada babus shalah, bab orang yang rajin salat. Ada bab ar-rayyan yang rajin puasa. Dan seterusnya. Tahu tak kalian pintu yang paling tengah untuk siapa? Yang paling tengah. Ini pintu banyak yang paling tengah. Untuk orang yang taat pada ayah dan ibu. Di pintu yang paling hebat. Jadi amalan yang paling hebat itu adalah berbakti pada ayah dan ibu. Al-walid awsatu abwabil jannah. Kata baginda Nabi SAW, orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Mau masuk? Maka sayang ayah dan ibu, jangan bantah mereka. Taat kepadanya, berbakti, jangan durhaka. Termasuk ayah kita juga suruh jangan durhaka sama nenek dadah. Nah, jadi orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Nah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka diarak. Diarak. Orang dulu diarak ke rumah mempelai ya. Ini tidak diarak ke surga, mempelainya bidadari. Rumah-rumah di dalamnya indah. Zumara berkelompok-kelompok hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka berada di depan surga. Wa futihat abwabuha, dan qiraat lain wa futihat abwabuha,
dibuka pintunya lebar-lebar. Tahu enggak pintu surga selebar apa? Hah? Kata Nabi SAW, antara Makkah dengan Hajar, antara Hajar dengan Baitul Maqdis, antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Berapa jaraknya? Tengok di map Google, maksudnya tahu. Ternyata jaraknya, masya Allah, Nabi sebutkan tadi dari Hajar ke Ka'bah, Ka'bah ke Sana'a ke Palestina. Jarak segitiga ini, masya Allah, segitiga sama sisi. Apa makna segitiga sama sisi? Panjangnya sama. Dari Makkah ke Hajar 1200 kilo. Dari Hajar ke Palestina, Baitul Maqdis 1200 kilo. Baitul Maqdis ke Ka'bah 1200 kilo. Subhanallah. Berarti pintu surga lapangnya 1200 kilo daun pintunya. Itu siapa tukang buka? Itu jangan urusan kalian. Badan-badan kenek itu buka enggak bisa. Makanya sekali lagi, jangan suka memikirkan pekerjaan orang. Nah, sebab kalau pekerja orang yang kita pikirkan, kita tidak tenang. Makanya banyak kita rakyat ini hari ini sering memikirkan pekerjaan presiden. Ya, maka nak buangnya jika presiden demo presiden. Apa sebab? Sebab kojoh presiden dipikirnya. Jelas ya? Jadi yang harus kita pikirkan kerja kita. Apa kerja kita sebagai rakyat? Ya taat dengan apa yang sudah ditetapkan. Karena itu bagian daripada keyakinan kita. Wa taat kepada pemimpin adalah bagian tak terpisahkan dari keyakinan, selama tidak maksiat kepada Allah. Jadi kalau disuruhnya kita korupsi, taat juga. Yang kan tidak ada juga kita disuruh korupsi, dilarang. Kan dilarang. Oh, mereka korupsi Ustaz, urusan mereka, antum jangan ikut. Sah? Kalau ada mereka korupsi, boleh korupsi? Ya enggak. Ya, dilarangnya kita menghisab. Apa namanya itu? Narkoba. Masa ini narkoba? Misalnya dilarang kan oleh pemerintah, dilarang enggak oleh pemerintah? Kayaknya dilarang, sebab dituliskan situ merokok membunuh. Pemerintah pasti melarang kita membunuh kita. Ada enggak pemerintah menyuruh bunuh diri? Enggak ada. Jadi otomatis sebenarnya pemerintah melarang. Cuman karena banyak peminat akhirnya dan juga banyak pemasukan. Allah Ustaz. Tapi ingat, kerugian yang ditimbulkan, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengobati para korban ahli hisab ini lebih besar daripada pajak yang dihasilkan. Pajak yang dihasilkan. Ya, di mana-mana, negara manapun mesti rugi. Kalau masyarakatnya perokok, mesti negara bangkrut diakibatkan. Karena apa? Merokok dapat membunuhmu. Tentu rugilah, rakyat dibunuh. Makanya pemerintah sebenarnya tidak membolehkan. Cuman tonton banyak menekan, akhirnya apalagi tekanannya dengan fulus, dengan uang. Artinya ini banyak pemasukannya. Oleh sebab itu sehingga diizinkan dengan syarat-syarat yang berat. Tapi ada yang tak boleh sama sekali, yang dihisap juga. Apa namanya tadi? Narkoba. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kok sampai ke narkoba cerita kita, kenapa? Kenapa? Cerita pintu surga tadi ya. Jadi kita kewajiban kita, kerja kita melaksanakan apa yang diaturkan. Nanti kalau sudah jadi presiden, antum baru pikirkan pekerjaan
presiden. Tapi kalau belum jadi presiden, yang pikirkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ketika mereka sampai ke pintu-pintu surga yang luasnya lebih kurang 1.200 km. Oleh sebab itu tidak usah takut kalau sudah dapat premi izin masuk surga, tidak usah takut bersempit-sempit karena surga itu seluas langit dan bumi. Iya. Kan kita sekarang terisi oleh kita langit dan bumi semuanya, enggak kan? Tidak terisi lah oleh kita. Dia tidak usah takut. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaganya. Khazanatun itu jamak khazin. Jamak khazin. Misalnya talib, talabatun. Khazin, khazanatun. Hamil, hamalatun. Hamilul ilmi, satu orang penuntut ilmu. Hamalatul ilmi, banyak penuntut ilmu atau para pembawa ilmu. Hafiz, hafazatun. Hafiz, seorang yang menjaga, menghafal. Hafazatun, ramai yang menghafal. Taib. Wa qalu khazanatuha, para penjaganya berkata, salamun alaikum, selamat bagi kalian. Ya, kalau selamat ucapan untuk orang berhasil. Tidak ada orang yang lampunya rapornya merah semua tidak naik kelas selamat, yang tidak naik kelas, tidak ada. Pasti yang selamat yang naik kelas. Berarti kalau salamun alaikum diucapkan kepada para penduduk surga karena mereka orang-orang berhasil. Ulaika lahum, mereka lah di awal-awal surah Al-Baqarah, ulaika lahum wallazina yu'minuna bima unzila alaika wa ma unzala min qablik wa bil akhirati hum yuqin ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang itu orang-orang yang berhasil, orang sukses. Makanya ketika orang-orang penduduk surga menerima catatan rapornya, diberikan dengan tangan kanan, dia langsung angkat, ha umqra'u kitabiyah. Mereka pun melompat kegirangan, berselebrasi, bahasa para pemain bola kaki sekarang. Berselebrasi. Hari itu boleh ria waktu itu. Hari itu boleh ria, sekarang enggak. Sekarang ria membatalkan amal karena belum ada pengumuman. Sama dengan orang gol ternyata offside. Ya, tidak boleh selebrasi dulu. Sebab apa? Belum sah golnya. Bisa dianulir atau bisa dibatalkan kembali. Apalagi dengan sistem teknologi apa namanya sekarang tuh? Farda boro? Video? Video aplikatif, play control, gitu ya? Atau lebih hebat dari saya bahasa Inggrisnya, masalah. Saya tidak tahu. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi salamun alaikum, selamat untuk kalian. Tibtum, kalian orang-orang yang bahagia, orang yang baik, orang yang tentram. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke surga ini, kalian kekal di dalamnya. Bedanya surga dan neraka, tahu tidak tuan-tuan? Kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi pembatalan untuk keluar, tidak ada. Kalau neraka beda. Orang masuk neraka ada yang nanti yang dikeluarkan. Tapi kalau sudah masuk surga, jangan disau lagi. Makanya orang yang masuk surga itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak perlu takut, tak perlu khawatir. Asal masuk surga, itu lompat-lompat lah itu, tak apa-apa. Apa sebab? Sudah ada keputusan masuk surga, tidak ada pembatalan. Ya, kalau sudah masuk nanti tidak ada lagi dicari lagi mana yang kemarin. Enggak.
Sebab hisabnya sudah selesai. Apalagi kalau dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oleh sebab itu, upayakan seluruh amal kita tersistem dan teraplikasi. Pahamnya enggak? Kalau enggak tersistem dan teraplikasi, takut nanti hisabnya banyak, apa istilahnya, error. Banyak tidak keluar nilai. Ya sih? Kalau enggak keluar nilai, hasilnya enggak ada. Jadi nanti tulisan no result, tidak ada hasil pencarian. Oleh sebab itu, maka sesuaikanlah selalu amal kita dengan apa yang diperintah. Jangan terpengaruh oleh subuhat-subuhat yang katanya bid'ah hasanah. Ya, walaupun kebanyakan orang mengatakan itu, saya katakan saya tidak mau. Saya lebih suka dengan bid'ah dalalah. Dengan bid'ah? Nah, saya luka sunnah hasanah. Karena sunnah hasanah. Jelas ya? Dia tidak usah terpengaruh dengan bid'ah hasanah. Karena kalau kita jadikan seluruh yang membuat bid'ah selalu mengatakan bid'ahnya hasanah. Enggak ada orang ngakui, saudara-saudara, bid'ah saya ini termasuk bid'ah yang dalalah, enggak ada. Ya, pasti dikatakan bid'ah hasanah. Terus bid'ah yang mana dalalah Ustaz? Bid'ah itu orang itu bid'ah dalalah tuh. Ya, kalau bid'ah kami bid'ah hasanah. Tanya lagi pada yang sebelah. Ustaz, kata yang di sana bid'ah antum bid'ah dalalah. Salah, kami bid'ah hasanah. Yang biasa adalah yang mana Ustaz? Tuh yang Ibnu Mas'ud. Jelas. Jadi semuanya akan melempar bola ke yang lain. Bid'ah kami bid'ah hasanah. Apa dasarnya? Ada dalilnya. Yang nama subuhat tidak ada yang tidak ada dalil. Semua subuhat ada dalil. Sebab dalil itulah jadi subuhatnya. Bercampur hak dengan batin. Dalil bukan untuk itu, tapi digunakan untuk menjadikan melegalitaskan itu. Oh, ada ulama yang mengatakan benar. Ulama besar. Karena yang besar pun bisa kesasar, betul. Nempona sosek di jalan, walu-walu itu kadang-kadang dan pernah kesasar di jalan. Orang-orang kampung saja kan itu juga ada orang kota. Tidak pernah sosek. Non sosek. Dokter ada aja sosek. Profesor ada aja sosek. Dah kau dah sosek. Inilah kau dah sosek jalan. Tu tak ada bangak. Tidak. Yang sabutlah bangak lah sih. Dan bertanding kok ada cermat juga. Seriusnya kalau untuk sampai tingkat provinsi dia juara bertahan 3 tahun berturut-turut ya negara aja. Musabaqah fahmil Quran ya. Nah, cuman untuk tilawah memang juara 1 sampai tingkat RT-nya. Kalau tilawah itu ternyata tidak amu selewari apa no sawan cak bono. Nah. Jadi kaum muslimin, bukan sesat itu bukan karena bodoh, tidak. Sesat itu karena enggak tahu. Dan orang tidak tahu bukan karena bodoh, tapi karena tidak berilmu, atau ada ilmunya tapi ilmu yang keliru. Atau ada ilmunya benar tapi dia tidak ikuti ilmu yang benar, dia ikuti ilmu yang keliru. Itu banyak macam orang sesat. Jelas ya? Jadi ini jalan saya tahu ini jalan benar ini. Cuma nak coba-coba masuk jalanlah lain, mudah-mudahan sampai, ternyata tidak sampai. Pokoknya terpaksa balik ke pangkal jalan. Kalau dia bisa balik, alhamdulillah. Kok abi minyak? Itu masalah abi minyak. Atau tidak boleh mundur. Jadi ikut dia orang musamudang belakang. Depan tabiang di belakang uang mengikutin.
Oh cara deh? Hah? Akhirnya tentu sih kalau ada lunya kan sambil basuhan suka seorang tajun kata biang atau yang belakang tan delenya dokek ke jalan godang dia bisanya mundur bisa mundur anan dapat sekali lah pak ya mundurnya tidak dapat cara yang paling rapan. Oleh sebab itu makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang menyesatkan, dan yang paling menyesatkan itu adalah subuhan ditambah oleh syahwat. Ada dalil memang yang nama subuhat mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak mau jadi subuhan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib. Kemudian Allah berfirman, waqal. Jadi ahli surga kalau sudah masuk ke kekal abadi. Kalau ahlu neraka, ahlu orang yang masuk neraka, ada yang kekal, ada yang dipindahkan ke surga. Bermacam-macam. Ada yang sebentar di situ sehari. Cuman sehari di surga, sehari di akhirat itu 1000 tahun. Ya, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan main-main. Ya, jangan main-main. Ada pula yang bilang kalau andainya, kan itu. Ya, andainya berbuat bid'ah itu sesat, biarlah saya yang sama Abu Umar bin Khattab nanti masuk neraka. Dikiranya Umar lah dijamin masuk surga, antum tidak ada jaminannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi harusnya antum bilang andainya bid'ah itu sesat, saya memohon kepada Allah saya dijauhkan daripadanya. Karena sunnah itu sunnah itu lebih indah, sunnah itu lebih hebat, sunnah itu lebih barakah. Nah, baik, berkata Allah Ta'ala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden yang mereka masuki. Kemudian dan orang-orang, dan dimasuki juga oleh orang-orang yang saleh dari kalangan abaihim, nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Tapi dengan syarat saleh. Saleh. Siapa yang saleh itu? Yang ikhlas karena Allah dan mau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saleh. Ikhlas karena Allah dan mau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa itu? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat masuk dari setiap pintu kepada mereka. Berarti ada malaikat-malaikat yang menjaga surga. Jadi aman di surga atau tidak? Aman. Karena penjaganya ramah-ramah. Aman enggak di neraka? Kita lihat dulu. Iya, mau coba neraka? Enggak, tapi kita harus tahu bahwa kalau yang penjaga neraka serem-serem penjaganya. Makanya kaum muslimin, contoh konkret miniatur, ya, contoh tamsil saja di dunia, yang jaga taman ramah-ramah enggak? Iya, iya kan? Tapi kalau yang jaga penjara, hah? Para algojo, para algojo ramah-ramah. Makan aja nyasi makan sambil marah itu. Nih katanya gitu. Jangan coba-coba ndak makan. Aku pancung kau kan. Coba makannya kau ngerotak, kau bunuh. Makanya neraka itu serem. Oleh sebab itu jangan sampai masuk tempat-tempat yang serem.
Masuk tempat-tempat, makanya jangan masuk tempat-tempat yang dilarang masuk, supaya kita tidak kena dengan penjaga-penjaga yang serem-serem tadi. Nah, sekarang kita dengar, wa minhum khazanatud nari iyadzan billahi minha. Para penulis rahimahullah mengatakan, di antara malaikat itu ada para penjaga neraka. Kita berlindung kepada Allah daripada neraka. Amin. Wa humuz zabaniyah. Mereka disebut dengan az-zabaniyah. Wa ru'asa'uhum tis'ata asyar. Kepala-kepalanya, kepala seksi, kepala bidang, apa istilahnya itu, pokoknya kepala-kepalanya, pimpinan-pimpinannya tis'ata asyar, 19 malaikat. Anggotanya ramai, tapi pemimpinnya 19. Ada apa dengan angka 19? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembawa aras kan 8. Ya kan? Yang tukang seret neraka jahanam berapa kemarin? Udah lupa lagi. Terus ulang lagi dari awal. Yang tukang tarik neraka jahanam nanti di padang mahsyar. Berapa orang malaikat? Hah? 70. Keliru. Talinya saja 70.000. Tali pengikat neraka itu 70.000. Setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000. Lambat 400. Pas 9 apa? 4,9 ribu. Nah, iya, aman. 100.000. Jadi 4,9 miliar malaikat. Penariknya saja 4,9 miliar. Besar gak itu neraka? Besar sekali. Jadi tidak usah takut tidak dapat tempat. Ya. Ya. Neraka itu kekurangan. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari itu kami bertanya, kami katakan kepada jahannam, halim tala'ti, dah penuh kamu? Katanya, belum. Hal min mazid, masih ada tambahan. Siap untuk ditelan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi, bagaimana para penjaga ini? Berkata, wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Orang-orang yang berada di neraka itu berkata, membawa permohonan kepada para penjaga neraka jahanam, tolong sampaikan kepada Rabb kamu. Ya, karena mereka tidak mengakui dari Allah sebagai Rabbnya, berarti Rabbnya kamu, Rabbnya para malaikat. Ya, yukhaffif anna yawman minal azab, supaya satu hari jadilah diringankan azab kami. Minta gerasi dia nampaknya. Minta gerasi. Nah, minta diringankan sehari. Tapi jawabannya qalaqsa'u fiha, kalian terhinalah di dalamnya. Apa sebab? Kalian datang petunjuk Allah, kalian berpaling. Dan jelas jalan kebenaran kalian rongrong. Ya, seperti orang kafir Quraisy dulu merongrong Nabi SAW. Dan disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana juga kita dakwah hari ini, kita sampaikan hadis Nabi, kita sampaikan amalan Nabi, kita sampaikan keyakinan Nabi, orang juga memfitnah-fitnahnya. Ya, semoga Allah jauhkan kita daripada neraka jahanam. Mas, waktu saya? Hah? Cepat sekali. Tidak juga jadi selesai nampaknya. Baik, silakan. Kita dengarkan azan, lepas itu kita sambung kembali. Ini mic-nya, boleh pinjam, tapi harus balikkan lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم ربنا الصلاة والقيام. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Silakan dia memanggil orang-orangnya. Nadiyah itu orang-orang yang sudah berkumpul dengannya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah itu penjaga neraka. Wa qala ta'ala 'alaiha tis'ata asyar, yaitu pimpinan penjaga neraka itu 19 orang. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, kami tidak jadikan penjaga-penjaga neraka itu kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan kami tidak jadikan jumlah mereka kecuali menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Datang pula di antara nama mereka penjaga neraka itu adalah namanya Malik.
yaitu hendaklah kami dimusnahkan saja. Mereka minta, ya Malik kalau gitu tidak usah kami hidup lagi, dimusnahkan saja. Mereka minta, tapi tidak. Qala innakum makithun. Malaikat Malik berkata, kalian tetap tinggal selamanya di sini. Selamat menikmati. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa qad ja'a fi sunnati dzikru Malik wa annahu khazinun nar. Dan di dalam sunnah Nabi terdapat sebutan bahwa Malik itu adalah penjaga neraka. Wa ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, Nabi pernah diperlihatkan kepadanya, yaitu malaikat Malik. Fa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, min hadithi Samurah bin Jundub, dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, la'aitul lailata rajulaini atayani. Saya melihat malam tadi ada dua orang yang datang kepadaku. Faqala, keduanya berkata, allazi yuqidun nar Malik, yang menghidupkan api neraka itu adalah Malik. Khazinun nar, penjaga neraka. Wa ana Jibril, sedangkan saya ada Jibril. Wa hadza Mikail, dan ini adalah Mikail. Jadi diperlihatkan kepada Nabi dalam mimpinya. Dia datang kepadanya Jibril dan Mikail, lalu memberitahukan bahwa penjaga neraka itu adalah malaikat Malik. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi dikatakan bahwa penjaga malaikat itu keras-keras, seram-seram. Oleh itu Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Kalau tadi, kalau kita jaga, mereka jadi orang-orang yang saleh nanti. Orang saleh masuknya ke surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki dan diikuti oleh yang saleh dari bapak-bapak mereka, para istri dan suami mereka, dan anak-anak mereka. Nah, sedangkan neraka, qu anfusakum wa ahlikum nara, jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu aja hidup. Bayangkan bagaimana neraka itu. Alaiha malaikatun ghilaz, penjaganya adalah para malaikat ghilaz, jamak ghaliz, yaitu keras, syidad, dan seram, yang menakutkan. Keras, kasar, sudahlah keras, kasar pula. La ilaha illallah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah membantah Allah apapun yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apapun yang diperintahkan. Apa bedanya? La ya'sunallaha ma amarahum, tidak membantah. Ada orang tidak membantah tapi tidak mengerjakan. Ada orang membantah tidak juga mengerjakan. Tetapi malaikat itu tidak membantah dan mengerjakan. Kalau apa cobanya? Kalau kita banyak bantah, tidak mengojong. Allah, kalau lama dibantah pasti tidak kojong dulu. Ya.
nyesang dak jo dibantah, dak jo kojong lebih lagi udah dibantah. Oleh sebab itu maka jangan menjadi pembantah, karena orang yang membantah itu tanda tidak mau mematuhinya. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa minhum zuwarul baitil ma'mur. Di antara malaikat itu ada pula yang tugasnya berziarah ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana? Di langit. Langit keberapa? Langit pertama. Jadi mereka datang ke Baitul Ma'mur, yadkhulu fi kulli yawmin minhum Al-Bait Al-Ma'mur 70,000 malak. Setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Thumma la ya'uduna ilaihi. Setelah itu sampai kiamat datang lagi ke situ. Saking banyaknya para malaikat bergiliran. Sekali mulianya. Canda haji sekali mulia saya murid doa. Hah? Kenapa dia 2 kali ya? Allah tidak, ini bukan seumur hidup, seumur dunia. Nah, la yudun ilaihi ala masada min hadis Malik bin Sa'sa'ah, seperti yang sahih diriwayatkan oleh Malik bin Sa'sa'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, "Tsumma rufi'a li al-baitul ma'mur." Kemudian diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur, faqultu ya Jibril, aku katakan kepada Jibril, apa ini? Mahadha? Qala hadzal baitul ma'mur. Ini adalah baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma alaihim. Kalau mereka sudah keluar tak akan kembali lagi ke situ. Itulah terakhir kali mereka mengunjungi. Taib, ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka wa minhum malaikatun sayyahun yattabi'una majalis az-zikr. Di antara tugas malaikat ada yang berjalan, berkeliling mencari majlis-majlis zikir. Untuk apa? Untuk mengamankan. Nah, makanya orang yang ada di majlis zikir itu nyaman, tentram. Nyaman, tentram, adem ayam, bukan malah ribut. Kalau ribut berarti bukan majelis zikir. Faqad rawa Syaikhani min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dua syekh Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fi at-turuq. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan di jalan-jalan, yang berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla zikri, mencari-cari para orang yang suka berzikir. Fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah, apabila mereka menemukan suatu kaum yang berzikir pada Allah, tanadaw, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, ayo ini yang kalian cari, ini yang kalian cari. Fa yahuffunahum bi ajnihatim ila as-sama'id dunya, lalu mereka mengelilingi para ahli zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka. Saking banyaknya sampai ke langit pertama mereka ramainya. Gimana caranya? Kita nggak tahu. Antum mau tahu? Pergilah tanya sama malaikat itu. Qala ulama, berkata para ulama, wa haula'il malaikatu zaiduna 'alal hafadhah wa ghairuhum minal murattabina mal khalaiq. Para malaikat ini beda lagi dengan malaikat penjaga. Karena Allah juga mengirimkan para malaikat untuk menjaga para makhluknya. Ya, menjaga para makhluknya. Tugasnya itu, tugasnya menjaga para makhluk. Nah, kalau orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, akan Allah kirim baginya hafadzah, malaikat yang menjaganya. Malaikat yang
menjaganya. Wa qad thabata aidan annahum yuballighuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ummatihi salam. Datang juga dalam hadis ya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Nasai dalam As-Sunan bahwa mereka menyampaikan kepada Nabi salam-salam dari umatnya. Salam-salam dari para umatnya. Nah, lima rawa Ahmad wa Nasai seperti kalau Imam Ahmad dan Imam An-Nasai bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih an Abdullah ibn Mas'ud dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi azza wa jal malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Nah, salam itu cepat sampainya. Cepat sampainya. Maka banyak-banyaklah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah titipannya kilat dan itu gratis. Tidak ada COD-nya. Ya, tidak ada, pokoknya gratis disampaikan oleh para malaikat. Bahkan kita yang dapat bayaran. Ya, siapa yang selawat ke Nabi sekali, Allah balas 10 kali. Semoga Allah SWT jadikan majelis-majelis kita senantiasa makmur dengan selawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijauhkan dari kemungkaran-mungkaran yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini kaji kita malam ini. Saya kira sangat jelas sekali sehingga tidak perlu untuk ditanyakan lagi. Ya kan? Jelas sekali kan? Hah? Malaikat penjaga surga ramah. Hah? Ramah. Penjaga neraka serem. Jelas ya? Malaikat yang hadir di majlis zikir tenang. Sah? Tenang. Maka oleh sebab itu seringlah hadir di majlis-majlis az-zikir dan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikannya kita sebagai orang-orang yang dibanggakan di hadapan para malaikat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain hari. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.